Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Julis Landini akan memaparkan proposal saya mengenai penerapan sistem akuntansi di beberapa Warkop Makassar. Baiklah, yang pertama itu pendahuluan mengenai latar belakang. Berbisnis tak hanya persoalan mendapatkan uang saja, namun juga dapat mengendalikan dan membelanjakannya perlu pengelolaan yang baik untuk menjamin kelangsungan usaha. Warkop di Kota Makassar adalah salah satu jenis usaha yang menunjang perekonomian masyarakat dan dengan omset yang bisa dikatakan lumayan besar. Akan tetapi banyak para pengusaha warkop merasa omset yang mereka dapatkan itu lumayan besar, tetapi keuntungan tetap saja tidak tersisa di kas usaha. Hal ini disebabkan karena dari mereka masih ada beberapa yang tidak menerapkan pencatatan akuntansi dengan baik. Baik, selanjutnya masuk ke rumusan masalah, adapun rumusan masalahnya itu bagaimana pelaksanaan akuntansi di beberapa warkop di Kota Makassar dan apakah tingkat pendidikan pemilik dan pengalaman usaha berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi pada UMKM warkop di Kota Makassar. Selanjutnya ada pun tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi di beberapa warkop di Kota Makassar dan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap pelaksanaan akuntansi pada UMKM warkop di Kota Makassar. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian literatur. 2.1 akuntansi dikutip dari Mulyani et al 2019. Menurut Kieso 2002, akuntansi didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan 3 karakteristik penting dari akuntansi, yaitu pertama, pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang akuntansi. 2. Entitas ekonomi. 3. Pemakai yang berkepentingan. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 2.1 yaitu 2.2 usaha mikro, kecil, dan menengah. Sesuai dengan definisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil merupakan usaha produktif dengan skala kecil. Usaha kecil memiliki kriteria kekayaan bersih paling tinggi 200 juta rupiah. Kekayaan usaha kecil ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar rupiah per tahun dan memiliki untuk memperoleh kredit dari bank maksimal di atas 50 juta rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, dinyatakan dalam pasal 1 bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Aset memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan 50 juta rupiah. 2. Omset memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari 300 juta rupiah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Aset memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Omset memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah.
Usaha menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Baik, selanjutnya rancangan penelitian. Seseorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang memperhatikan yang akan digunakan dan harus melakukan perencanaan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan dengan sistematis. Pentingnya melakukan perencanaan dan pemilihan metodologi dalam penelitian berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengambilan data dan pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada metode akuntansi pada UMKM Markop di Kota Makassar. 2. Kehadiran peneliti dalam penelitian metode kualitatif. Alat utamanya adalah kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif. Alat utamanya adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian jelas, akan dikembangkan alat penelitian sederhana yang akan melengkapi data dan membandingkannya dengan data yang ditemukan melalui pengumpulan data dengan penelitian survei di berbagai markop di Kota Makassar terkait dengan metode akuntansi yang mereka terapkan. Sumber data penelitian pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiono 2017, yaitu sumber data primer adalah sumber data yang menggunakan teknologi wawancara mendalam dan pengamatan insentif untuk memberikan data secara langsung kepada pengumpul data tanpa perantara kepada responden. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer meliputi penelitian survei dengan menggunakan sampel bentuk pertanyaan kepada beberapa responden sebagai hasil penelitian tahap. Penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian. Tahap-tahap penelitian sebagai berikut, yaitu 1. Tahap pralapangan. Langkah ini adalah menyiapkan desain penelitian, memilih wilayah penelitian, mengelola perizinan, mengevaluasi kondisi lapangan, memilih narasumber, menyiapkan instrumen peralatan berupa kuesioner, melakukan penelitian dan meneliti masalah etika. 2. Tahap pelaksanaan penelitian. Pada titik ini peneliti berjalan ke lokasi penelitian, mewawancarai, membagikan kuesioner pada responden dan mengumpulkan berbagai informasi. 3. Analisis data. Langkah terakhir dari peneliti ini adalah menganalisis data, mengumpulkan semua data hasil penelitian, mengelola dan menganalisis data hasil penelitian, menarik kesimpulan hasil penelitian, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Baik, itu tadi hasil hasil pemaparan proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.